Blue recording story. Oke, kita mulai ya. Soal yang pertama, seorang laki-laki 19 tahun dibawa ke UGD karena tidak sadar. Keluarga mengatakan 10 menit yang lalu pasien tersedak bakso. Kemudian hasil pemeriksaan nadi karotisnya teraba, tidak terdengar suara nafas. Perawat berusaha melakukan finger swab tetapi tidak berhasil mengeluarkan sumbatan. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Apakah krikotiroidotomi, back blow, intubasi ETT, abdominal thrust, ataukah manual extraction? Kira-kira yang mana? Boleh dijawab di kolom komentar, teman-teman. Yuk, jawabannya apa? Ayo, yang jawab baru satu. Ayo, yang lain mana? Ayo, yang lain mana? Yuk. Ayo, yang lain mana? Baru 5 orang. Ayo, jawabannya apa? D. C. Intubasi abdominal thrust. Oke, kita bahas ya. Jadi, pada pasien ini mengalami tersedak. Kalau tersedak itu termasuk sumbatan total atau parsial? Pertanyaannya. Sumbatan total atau parsial? Sumbatan toh? Sumbatan total. Pada pasien dengan sumbatan total, kemudian di sini mau dilakukan finger swab tapi tidak berhasil mengeluarkan sumbatannya. Apakah tindakan yang paling tepat pada orang usianya 19 tahun tersedak bakso? Pilih salah satu. Apakah krikotiroidotomi, apakah back blow, intubasi ETT, abdominal thrust, ataukah manual extraction? Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu abdominal thrust. Kenapa? Karena pada pasien-pasien dewasa utamanya yang masih sadar, ketika kita mengalami tersedak, yang kita bisa lakukan adalah abdominal thrust. Dengan cara kita berdirikan pasiennya, terus agak dilebarkan kakinya, kita ada di belakangnya, terus kita berikan hentakan pada daerah perut dengan tujuan agar bakso tadi yang menjadi sumbatan yang bikin pasiennya tersedak itu bisa keluar seperti itu. Nah, kemudian kalau anak-anak, apakah dilakukan abdominal thrust? Sebetulnya kalau anak-anak itu dilakukan chest thrust. Nah, kapan dilakukan chest thrust? Kapan dilakukan abdominal thrust? Di sini nggak ada ya. Jadi kapan kita lakukan abdominal thrust? Kapan kapan kita lakukan chest thrust? Kapan kita lakukan back blow? Ya, jadi anak-anak itu kalau dilakukan chest thrust itu teman-teman bisa melakukan pada saat anaknya itu sudah bisa berdiri sendiri. Ya, sudah bisa berdiri itu umur berapa? Berarti usia 1,5 sampai 1,5 ke atas itu bisa dilakukan chest thrust. Tapi kalau semisal anaknya ini belum bisa berdiri sendiri, maka
teman-teman dianjurkan untuk melakukan back blow ataupun back slap. Bentar, ini tak bukakan materinya dulu ya, biar sekalian kelihatan. Bentar ya, Kak. Nggak bisa dibuka ya, kenapa ya? Bentar ya. Bentar. Oke, ini bisa. Oke, saya tampilkan dulu materinya. Nah ini ya, sumbatan jalan nafas itu ada yang total, ada yang parsial. Kalau yang total, itu tanda gejalanya pasti tersedak yang pertama ya. Kemudian ada berontak sambil menggenggam leher, tampak seperti ingin batuk namun tidak bisa. Mendadak tidak bisa bicara, kesulitan bernafas, sianosis atau kebiruan, dan mendadak tidak sadar. Itu sumbatan jalan nafas. Nah, tata laksananya ada dua macam. Pasiennya sadar atau tidak. Kalau pasiennya sadar, kalau pasien dewasa, lakukan abdominal thrust. Tadi kayak yang digambar abdominal thrust. Kalau wanita hamil, apakah boleh melakukan abdominal thrust? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Ya karena kan ada janinnya. Kalau ada janinnya tidak boleh dilakukan abdominal thrust. Lalu solusinya apa, Kak? Solusinya adalah lakukan chest thrust, ya. Chest thrust itu sama dengan abdominal thrust, cuma yang diberikan hentakan itu pada bagian dada. Kemudian bayi itu dilakukan back slap atau back blow dan chest thrust. Tadi ada klasifikasinya sendiri. Kalau chest thrust itu dilakukan pada anak usia di atas 1 tahun. Kalau back slap atau back blow di bawah 1 tahun. Ya. Kemudian di sini kalau pasiennya nggak sadar Kak, masa ia mau kita berdiriin? Ya enggak. Kalau pasiennya nggak sadar, baik dewasa dan anak-anak ataupun bayi, kita lakukan RJP kayak gitu. Oke. Kemudian ini gambarnya ya. Ini untuk yang 8.3 itu abdominal thrust atau bahasa kerennya Heimlich maneuver. Kalau yang 8.4 itu chest thrust atau pada wanita hamil ya, jadi bagian dadanya yang diberikan hentakan. Kemudian yang 8,5, 8.5 itu untuk bayi, back slap. Kemudian chest thrust, itu yang gambar yang B. Itu untuk anak di bawah 1 tahun untuk back slap, untuk di atas 1 tahun itu pakainya pakai chest thrust. Chest thrust-nya boleh posisi seperti itu enggak, Kak? Chest thrust-nya boleh seperti wanita hamil itu. Jadi nanti kita setengah berdiri, anaknya di depan kita, kita berikan hentakan pada dadanya. Oke. Nah, kemudian sumbatan itu juga tidak hanya secara total saja, tapi ada yang secara parsial. Kalau parsial itu sumbatannya apa, Kak, namanya? Ada gargling, snoring, dan crowing. Gargling itu adanya suara berkumur-kumur pada daerah pada jalan nafasnya, terutama pada mulut. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah suctioning kalau sudah ada di IGD. Kalau semisal belum, itu kalau belum di IGD maksudnya lakukan lock roll untuk mengeluarkan cairan yang ada di mulutnya. Kemudian ada yang namanya snoring. Nah, kalau snoring itu suaranya suara ngorok. Kalau ngorok apa yang dilakukan? Ada dua macam. Tergantung mau pakai yang alat atau tidak. Kalau pakai alat itu bisa pakai OPA atau oropharyngeal airway dengan catatan pasiennya tidak muntah. Kalau pasiennya nggak ada muntah, pakai OPA. Kalau semisal pasiennya muntah, Kak. Kalau pasiennya muntah, berarti dipakaikan NPA. NPA itu apa? Nasopharyngeal airway. Ya. Kemudian kalau manual gimana? Kalau manual itu bisa menggunakan jaw thrust ataupun chin lift. Kapan dilakukan jaw thrust? Kapan dilakukan chin lift? Itu teman-teman bisa lihat ya. Kalau semisal pasiennya ini ada, apa sih namanya? Pasiennya itu ada jejas pada jalan nafasnya, jalan nafas, jejas pada daerah klavikula ke atas, biru-biru ataupun yang lainnya, pakai jaw thrust. Tapi kalau tidak ada jejas, teman-teman bisa menggunakan head till chin lift untuk membuka jalan nafasnya.
Kemudian suara yang ketiga yaitu crowing atau kita kenal dengan stridor. Nah, itu adalah suara yang tinggi melengking ataupun suara berisik di mana ini tidak bisa diberikan OPA ataupun suctioning tidak bisa. Tapi yang bisa dilakukan adalah melakukan ETT atau intubasi dan needle cricotiroidotomy. Yaitu sekilas dari tata laksana sumbatan baik yang total maupun parsial. Sekarang kita kembali ke soal dulu. Tadi itu soalnya adalah sumbatannya gara-gara bakso. Bakso tadi sumbatan total, anaknya ini umur 19 tahun. Maka yang harus kita lakukan adalah abdominal thrust. Oke, tadi intubasi dan krikotiroidotomi dilakukan pada suara yang crowing atau stridor. Kemudian back blow tadi dilakukan pada anak-anak di bawah usia 1 tahun. Kalau manual extraction itu kita mau ngeluarin secara mandiri sumbatan itu sebetulnya tidak boleh sih. Tapi kalau semisal di lapangan ada beberapa yang masih melakukan atau bahasa kerennya finger swab. Soal yang kedua, seorang laki-laki 23 tahun dibawa ke UGD akibat luka bakar. Hasil pemeriksaan tensinya 92/60, nadinya naik, teraba lemah, nafasnya naik, suhunya 35,5, ada luka pada kaki kiri, tangan kiri posterior, dan kelamin. Turgor menurun, CRT 4 detik, produksi urinnya cuma 10 cc per jam. Apa masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Yuk, masalahnya apa? Masalahnya apa? Ayo, masalahnya apa? Ayo, jawaban yang mana? Alasannya hipovolemia kenapa? Ayo, alasannya apa? Alasannya apa? Ayo, alasannya apa? Ayo. Urin 10 cc per jam. Urin 10 cc per jam. Terus, situ ada apa lagi, Kak, datanya, Kak? Boleh ya? Open mic boleh, ayo. Ayo, apa lagi? Ayo. Nggak tahu. Baiklah. Jadi, pada kondisi seperti ini, pasien-pasien dengan luka bakar, teman-teman harus merasionalkan ya. Jadi, kalau luka bakar, otomatis itu kulit epidermisnya terluka atau mengelupas. Nah, epidermis itu fungsinya apa? Menahan cairan, menahan suhu tubuh. Kalau semisal epidermisnya terbuka, otomatis cairan itu banyak sekali yang hilang. Dibuktikan dengan apa? Tensinya turun, nadinya takikardi, kemudian suhunya juga turun, ada turgor kulit menurun juga, CRT-nya memanjang, produksi urinnya cuma 10 cc per jam. Loh, emang kenapa Kak kalau produksi urinnya 10 cc per jam? Sekarang logikanya adalah pada pasien dewasa, normal urin output adalah 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Anggap saja kalau dia pakainya 1 cc, apakah betul orang umur 23 tahun berat badannya cuma 10 kilo? Berarti kan nggak mungkin. Bisa saja ini pasiennya mengalami oligouria atau pipisnya itu kurang dari nilai normal. Maka diagnosa yang tepat dengan kondisi penurunan sirkular seperti ini ya yang paling tepat adalah hipovolemia. Kenapa bukan perfusi perifer tidak efektif?
Perfusi perifer tidak efektif itu tidak bisa diambil cuma-cuma, Kak. Kondisinya itu harus ada parestesia atau kesemutan. Kemudian bisa juga konjungtivanya anemis, itu bisa sianosis juga bisa. Pada kondisi seperti ini, itu lebih urgent diagnosanya ke hipovolemia dibandingkan perfusi perifer tidak efektif. Jadi jawabannya adalah C. Tanda gejalanya tekanan darahnya menurun, nadinya 112, suhunya turun juga, turgor kulit menurun, CRT-nya memanjang, produksi urinnya juga menurun. Maka jawabannya adalah hipovolemia. Ayo kita lanjut soal nomor 3 ya. Seorang laki-laki 34 tahun dibawa ke UGD akibat kecelakaan. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya turun, nadinya naik, teraba lemah, nafasnya 34, tampak retraksi dinding dada berat, fraktur terbuka 20 cm di tibia dengan perdarahan masif. Saat ini pasien sudah terpasang nekolar. Apakah tindakan pertama yang harus dilakukan pada pasien tersebut? Ayo, kira-kira apa? Ayo jawabannya apa, yuk? Yuk, jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Ini udah dipasang nekolar ya. Nekolarnya udah dipasang. Habis itu apa? Fraktur terbuka 20 cm di tibia dengan perdarahan masif. Jawabannya adalah lakukan pressure bandage. Kenapa bukan breathing-nya yang ditangani, Kak? Kan di situ nafasnya naik itu sebagai kompensasi adanya penurunan tensi, kenaikan nadi, dan adanya perdarahan. Bukan permasalahan yang terjadi pada breathing. Makanya jawaban pemberian oksigen simple mask itu tidak dibenarkan. Karena memang pasiennya nggak butuh gitu loh. Pasiennya nggak butuh. Yang dibutuhkan adalah karena ini kan kita pakainya ABG. Saya mana pulpenku ya. Kita kan pakainya ABC, airway, breathing, circulation. Ketika airway-nya tidak ada masalah, kita lihat breathing-nya. Loh, Kak, di situ breathing-nya apa sih namanya? RR-nya cepet gitu kan. RR-nya cepet ya. RR-nya ini adalah efek dari kompensasi penurunan tensi yang udah di bawah ya. Tensinya ini udah hipotensi teman-teman gara-gara perdarahannya. Kemudian nadinya juga sebagai kompensasi kenaikan di ini nih, tensinya turun, nadinya naik, ininya juga ikutan naik. Nah, kemudian apa yang harus teman-teman lakukan dengan kondisi tensi seperti ini, perdarahannya masif, maka yang harus dilakukan pertama kali yaitu pressure bandage. Pressure bandage itu apa? Balut tekan. Kenapa dibalut tekan? Karena untuk menghentikan perdarahan yang terjadi. Lalu gimana sih Kak caranya selain balut tekan? Nah, yang pertama kali dilakukan ketika teman-teman menemukan soal adanya perdarahan pada daerah fraktur, itu yang dilakukan pertama kali balut tekan dulu. Kak, balut tekan ini masih berdarah terus, Kak, nggak selesai-selesai. Apa yang dilakukan? Ada yang tahu? Setelah balut tekan, apa yang dilakukan? Apa ayo? Pemasangan. Pemasangan apa? Tourniquet. Pemasangan torniket. Niket. Pemasangan torniket ini dievaluasi setiap berapa menit sekali?
Evaluasi setiap 15 menit. Kenapa, Kak? Karena jika torniketnya ini bendungannya tidak dibuka akan mengakibatkan terjadinya apa? Apa? Kompartemen sindrom. Kemudian yang terakhir itu kolaborasi pemberian anti perdarahan atau agen hemostasis gitu. Nah, ini yang dilakukan jika ada perdarahan masif. Nah, pertanyaannya di sini itu adalah tindakan yang pertama kali dilakukan, ya. Tindakan pertama berarti yang kamu lihat, oh perdarahannya masif, ya udah langsung kita pressure bandage. Kalau saya ubah pertanyaannya adalah tindakan yang tepat, jawaban teman-teman apa? Dengan tensi segini, heart rate segini, teraba lemah, RR Pasang naik, akses. apa? Pasang 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 info. betul, pasang infus atau resusitasi cairan. Loh, Kak, kok resusitasi cairan? Ya ini menyelamatkan tensi ini. Mau diturunkan sampai seberapa jauh? Makanya langsung pasang infus, casi cairan, loading 1 liter. 1 liter tuh kanan kiri. Ya 500-500 ya. Itu masukkan semuanya nanti juga jangan lupa pasang kateter untuk ngecek apakah loading yang kita berikan ini sudah sesuai atau belum. Gitu. Jadi, pertanyaan itu menentukan jawaban. Jika pertanyaannya tindakan pertama atau tindakan prioritas, maka pada perdarahan atau fraktur seperti ini jawabannya adalah lakukan pressure bandage atau balut tekan. Kalau semisal pertanyaannya tindakan yang tepat dengan kondisi pasiennya sudah hipovolemi, maka teman-teman jawabannya adalah resusitasi cairan. Nah, kayak gini-gini tuh tolong di note di kertas kecil ya. Jadi kalau bimbel, bawa kertas kecil sama pulpen itu sambil nge-note apa ya yang tidak saya cantumkan di PPT. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nomor 4. Seorang laki-laki 34 tahun dibawa ke UGD akibat darahnya menurun sejak 6 jam yang lalu. Keluarga mengatakan pasien memiliki riwayat DM, hasil pemeriksaannya retraksi dada ada, sianosis, akral dingin, tensinya turun, nadinya naik, nafasnya naik. GCS-nya 12, GDS-nya 625, natriumnya 130, kaliumnya 3,2, ketonnya positif 2. Hasil analisa gas darahnya pH-nya 7,25, PCO2-nya 43, HCO3-nya 17. Apakah intervensi yang tepat diberikan pada kasus tersebut? Ayo, apa jawabannya? Ayo, jawabannya apa? Apa jawabannya? Ini Kak, kondisinya kondisi apa sih pasiennya? Kondisi apa dengan kondisi seperti ini? Hiperglikemi. Hiperglikemi? Ya, hiperglikemi aja. Atau ada yang lain? Atau asidosis. Dosis terus. Ayo, apa ayo? Kondisi apa ini? Kegawatan di diabetes mellitus apa ini namanya? Ya, KAD. KAD, betul. Ketoasidosis diabetikum. KAD itu tanda gejalanya apa aja, Kak? KAD. Keton Hiperglik, positif. hiperglikemia. Ini ya. Ini trias KAD. Trias KAD itu hiperglikemia yang pertama. Keton positif. Terus habis itu.
Asidosis pH turun. metabolik. Nih ya, trias KAD, hiperglikemi, keton positif, asidosis metabolik. Ada nggak di pasiennya ini? Kita lihat. Apakah ada hiperglikemi? Ada. GDS-nya 625. Keton positif ada. Oke. Nah, sekarang kita lihat analisa gas darahnya. pH 7,25, PCO2-nya 43, HCO3-nya 17. Kita bikin kamar. Kita hitung sendiri-sendiri. Mereka ini kamarnya mana? Asidosis, netral, alkalosis. pH 7,25 masuk mana? Asidosis, netral, atau alkalosis? Asidosis. Asidosis. Ayo yang semangat belajarnya. Kemudian PCO2-nya 43. Masuk mana? Asidosis, netral, atau alkalosis? Netral. Netral, betul. PCO2 netral. Kemudian HCO3-nya 17. Itu masuknya mana? Asidosis, netral, atau alkalosis? Asidosis. Asidosis. Betul, HCO3. Maka interpretasinya adalah kita cari yang sejajar dengan pH. pH-nya asidosis. HCO3 itu sifatnya apa? Metabolik atau respiratorik? HCO3 sifatnya respiratorik atau metabolik? Metabolik. HCO3 itu metabolik. Kalau ada salah satu dari PCO2 sama HCO3 ada yang normal, berarti terkompensasi atau tidak? Sasi. Tidak terkompensasi. Nah, sekarang ini tiga-tiganya ada di pasien ini. Berarti pasiennya ini mengalami KAD. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah intervensi yang tepat. Kira-kira apa? Apakah rehidrasi cairan kristaloid, bolus insulin intravena, kolaborasi pemberian kalium, berikan bikarbonat ataukah posisikan Trendelenburg? Ayo, Berikan bikarbonat. ayo, yang tepat lo ya. Ayo. Ini lihat tensinya 86/54. Mau dikasih Bignat langsung? Mau dibolus insulin? Rehidrasi Nah, cairan. jadi ini Kak, ini tak ajarkan logikanya Kak Ade ya. Jawabannya adalah A. Logikanya Kak Ade itu gini. Ini adalah gelas. Ya. Ini cendol. Yang bulat-bulat ini cendol. Airnya awalnya segini. Karena diminum, airnya turun segini. Nah, kalau airnya segini, otomatis rasanya semisal awalnya ini gulanya masih tercampur semua. Kalau yang awalnya airnya banyak, dia itu kurang manis. Pas waktu dia ini air berkurang, dia jadinya manis banget. Ya, makanya kalau ketemu pasien-pasien dengan kondisi KAD ini, tata laksana yang paling tepat adalah bukan menurunkan hiperglikemianya, bukan. Kenapa? Karena ini tadi logikanya logika cendol. Kalau semisal airnya banyak, dia akan bebas berenang kemana-mana si cendol ini. Tapi kalau airnya sedikit, dia akan berkumpul. Ya, kalau airnya banyak, dia bisa naik-naik ke sini nih. Tapi kalau semisal dia airnya sedikit, ya sudah, dia akan berkumpul di bawah sini. Sehingga dia akan lebih pekat. Itu logikanya seperti itu. Makanya ketika ketemu pasien dengan KAD, tiga tanda tadi ada hiperglikemi, asidosis, keton positif, itu tata laksana yang paling tepat adalah resusitasi cairan. Kenapa? Resusitasi cairan itu juga bisa menurunkan hiperglikemia loh, hiperosmolalitas, kemudian terutama pada jam-jam pertama ketika mengalami KAD.
Kemudian kalau semisal hiperglikemianya turun juga akan menurunkan resistensi terhadap insulin. Penelitian juga membuktikan ketika dibandingkan pasien dengan hiperglikemi atau pasien KAD dengan hiperglikemia diberikan insulin dan diberikan resusitasi cairan dulu sebelum insulin itu lebih efektif ketika diberikan resusitasi cairan. Jadi penuhi dulu cairannya. Setelah itu, kalau kondisinya sudah stabil, sambil berbarengan masukkan insulinnya. Ya, nanti ada PPT-nya, Kak, untuk tata laksananya. Kita hapusin dulu nih gambar channelku ini. Nah, di sini juga, ini slide-nya siapa? Ini juga, teman-teman juga lihat tensinya nih loh, Rek. Kecil sekali. Nadinya juga sudah mulai naik. Ini sudah hipotensi. Maka kita fokus kembalikan volume sirkularnya untuk tujuannya meningkatkan agar pasiennya tidak terjadi shock. Yang kedua, untuk meningkatkan menurunkan osmolalitas dan menurunkan kadar hiperglikemi. Jadi ketika gulanya banyak, airnya sedikit, ya manis banget. Tapi kalau gulanya banyak, airnya banyak, maksudnya bukan gulanya banyak, gulanya sama-sama 1 sendok. Kalau airnya yang satunya 10 mili, yang satunya 100 mili, akan lebih berasa yang 10 mili. Nah, itu logikanya seperti itu. Ketika kita masukkan air yang banyak, kadar hiperglikemianya secara nggak langsung dia juga akan turun. Ya, ini aku based on jurnal. Jadi, kita tata laksana yang pertama itu adalah resusitasi dulu, Kak. Kalau ketemu pasien KAD, yang kedua, setelah itu baru kolab pemberian insulin. Pemberian insulin. Kalau pasiennya ada masalah di pernafasannya, airway, breathing, circulation, itu harus diatasi juga sebelumnya ya. Sebelum resusitasi, airway, breathing harus clear dulu. Kemudian setelah kolaborasi pemberian insulin, teman-teman bisa pemberian, apa tadi? Big Nut. Itu. Ini tata laksananya kalau ketemu KAD. Yang paling tepat lakukan resusitasi dulu, baru kolab insulin, dan terakhir pemberian Big Nut. Kalau memang ada masalah di airway breathing-nya, ya tata laksana airway breathing-nya dulu, jangan tata laksana sirkulasi. Pokoknya gadar KMB itu pegang 2 prinsip ini, ABC atau CAB. Selagi pasiennya masih ada nadi, ada nafas, pegang pakai ABC. Kalau pasien jadi nggak ada nafas baru CAB. Gitu ya. Oke, tak hapus atau udah ditulis? Sudah ditulis belum? Atau screenshot boleh ya, tak hapus ya. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Seorang laki-laki 35 tahun dirawat di ruang bedah dengan luka bakar karena kecelakaan kerja. Hasil pengkajian pasien mengeluh nyeri dan lemas. Pemfisnya luka bakar derajat 2 di seluruh bagian lengan kanan, di seluruh area abdomen dan dada. TD-nya naik, nadinya normal, nafasnya 30, suhu 38. Berapa persen luas luka bakar pada kasus tersebut? Berapa ayo? Apa? Berapa? Kenapa 27? Kenapa 27? Kenapa 27? Alasannya apa? Karena kalau pasiennya dewasa, di area dada itu 9, area perut itu 9, lengan itu 9. Seluruh bagian lengan kanan 9, dada 9, abdomen 9. Oke, kita lihat. Betul, jawabannya adalah D. Lengan 9, dada 9, abdomen 9. Sekarang saya kasih pertanyaan ya, nggak usah tak tulis. Kepala, kemudian perut, punggung, sama kaki kanan. Berapa? Kepala,
perut, punggung, kaki kanan. Total berapa? 54. 54. Perhitungannya gimana, Kak? Kepala 9, perut 9, kemudian punggung 18. Tadi apa? Kaki kanan ya? Kaki kanan 18. Punggung itu 18 apa 9? Ayo. Ayo apa ayo? Punggung itu berapa? Punggung atas 9, pinggang 9. Ya, punggung itu versi sinersi ya. Versi sinersi, sinersi sama apa sih namanya? Si Foki itu satu kepemimpinan sama. Jadi kita samakan saja punggung itu 9. Kenapa patokannya sinersi atau si Foki? Karena itu yang buat orang PPNI. Jadi kita ikutin aturan main mereka. 9 itu punggung, pinggang juga 9. Jadi punggung itu bukan punggung atas, punggung bawah, tapi punggung itu bagian dari leher ke bawah, bawah leher sampai di tengah-tengah. Kalau yang pinggang dari umbilikus sampai ke bawah, ya, kayak pembagian dada sama perut itu. Nah, tadi kan pertanyaanku kepala. Kepala itu 9. Karena kalau wajah aja, wajah leher depan itu 4,5. Kalau yang bagian belakang juga 4,5. Berarti 9 kepala. Habis itu tadi perut. Perut juga 9. Terus punggung itu 9. Berarti berapa tuh? 9 kali 3, 27. 27 ditambah 18 ya. 18 berarti 45. Gimana? Paham nggak? Ada ini mau tak kasih satu lagi ya. Kaki kanan bagian depan, kaki kanan bagian depan, telapak tangan sama wajah. Berapa tuh? Telapak tangan kanan, ayo berapa? Berapa? Ayo berapa? Mana nih? Belum. Kaki kanan bagian depan, telapak tangan kanan sama wajah. Berapa? Berapa? Kaki kanan bagian depan. Kalau kaki kanan keseluruhan kan 18. Kalau depan doang, 9. Telapak tangan berapa? Telapak tangan. 1/1%. Kemudian 14 wajah setengah. 4,5. Jadi totalnya adalah 14,5. Oke. Tenang, masih jauh hukumnya. Nanti ada waktunya kita belajar materinya ya. Untuk luka bakar. Kita review lagi nanti. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Seorang laki-laki 37 tahun dirawat di RS dengan diagnosanya meningitis. Keluarga mengatakan klien mengalami penurunan sejak 3 hari lalu. Pemeriksaan fisik menunjukkan GCSE 12, tampak tumpukan sekret memenuhi mulut pasien. Suara nafas terdengar rongki di lihat kondisi klien, perawat melakukan tindakan suction dengan memakai sarung tangan. Kemudian melakukan suction melalui lubang hidung dan selanjutnya akan melakukan suction melalui mulut. Apa tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat tersebut? Apa tindakan yang selanjutnya? Ayo, Rek. Ayo yang aktif belajar. Berapa? Ayo, berapa? Ayo. Berapa? Apa kok berapa? Yang B. B? Yang lain?
D, yang D, Kak. Yang D, ayo yang lain. Ayo. 11 dulu, Kak. Apa? 11 dulu. Bilas dulu, betul. Jawabannya adalah kita bilas dulu. Kan dari mulut. Salah. Dia ya dari mulut dulu ya. Oh, dari hidung dulu, baru habis itu mau ke mulut. Betul, dibilas dulu pakai air steril ataupun normal salin, baru nanti dimasukkan lagi ke mulut untuk dilakukan suctioning. Itu ya. SOP-nya sudah ada di Google Drive, monggo di-download. Dipelajari dari sekarang, karena mumpung jauh-jauh hari. SOP itu sering keluar, apalagi kalau teman-teman D3 ya, SOP semua rata-rata. Kita lanjut nomor 7. Seorang laki-laki 38 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan nyeri dada. Pasien mengatakan nyeri dada seperti tertimpa beban berat, nyeri menjalar ke lengan kiri, leher, dan bahu. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 160/110, nadinya 110, frekuensi nafasnya 38, suhunya 35,9, saturasi 98, diaforesis. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Yuk, apa yuk? Jawabannya apa? Pasien mengatakan nyeri dada seperti tertimpa beban berat, nyeri menjalar ke lengan kiri, leher, dan bahu. Dari tanda gejala belum tegak diagnosa medisnya, maka yang harus kita lakukan adalah pemeriksaan EKG terlebih dahulu. Lakukan EKG 12 lead dulu. Kalau sudah tegak pasiennya ini mengalami STEMI atau NSTEMI, maka teman-teman boleh melakukan tata laksana pada pasien dengan infak miokard. Ya, jadi nggak bisa apa sih namanya? Nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita kasih obat ini obat itu ndak. Kita lakukan pemeriksaan penunjang dulu. Kira-kira mana nih yang tepat? Apakah memang betul-betul mengalami STEMI ataupun tidak? Kalau memang ia mengalami STEMI ataupun NSTEMI, maka teman-teman bisa lakukan tata laksana untuk pasien dengan STEMI. Ya, oke. Loh, yang ini potong ya. Soal nomor 8. Seorang laki-laki 38 tahun fraktur femur sinistra pada hari kedua dirawat di ruang bedah. Telah dilakukan debridemen. Hasil pengkajian luka debridemen terpasang backslap dan dibalut dengan elastik perban. Ada nyeri kesemutan, CRT jari kaki kiri lebih dari 2 detik, terasa baal, serta nadi dorsalis pedis teraba lemah. Apakah intervensi keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Apakah meninggikan kaki yang fraktur, mempersiapkan pembedahan, melakukan pijatan pada jari, melonggarkan ikatan bidai, ataukah memberikan kompres hangat? Ayo, kira-kira kalau habis dipasang backslap dan elastik perban, kok malah nadi dorsalis pedisnya nggak keraba, Yang D, CRT-nya terasa baal, apa? yang D. D, alasannya apa, Kak? Karena setelah terpasang dia merasakan nyeri, kesemutan. Terus berarti harus Dia harus rancak di lagi. Dilonggarkan.
Dilonggarkan dipasang ulang. Posisi ya. Kita reposisi pemasangannya tadi. Takutnya tadi masangnya terlalu kenceng, jadi pasiennya ini tambah malah kesakitan dan prosesnya malah dia ini apa sih namanya mengurangi perfusi pada jaringan perifer seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nih ya, dilonggarkan ikatan bidainya. Oh iya, kalau pemasangan bidai itu sebelumnya harus dicek apa? PSM, pulsasi, sensorik, dan motorik. Nah, PMS atau PSM terserah ya. Nah, itu dilakukan sebelum dan sesudah. Tadi ya, untuk mengevaluasi ini nih, takutnya ikatan bidainya ini terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng ya kita longgarkan lagi, kayak gitu. Kenapa kok harus dilonggarkan? Karena jika tidak dilonggarkan, nanti pasiennya itu pada jaringan perifernya, contohnya pada bagian kaki, itu bisa mengalami kekurangan sirkulasi darah, nanti akan mengakibatkan kematian pada jaringan. Kan kita menghindari hal tersebut ya. Oke, kita lanjut. Nomor 9, ini pengukuran cairan resusitasi. Seorang laki-laki 40 tahun dibawa ke UGD karena luka bakar. Hasil pemeriksaan TD-nya 90/60, nadinya 102, nafasnya 30, suhu 377. Tampak meringis, luka bakar derajat 2 pada daerah dada, tangan kanan dan kaki kanan, BB-nya 50 kilo. Berapa kebutuhan cairan 8 jam pertama pada kasus tersebut? Berapa kebutuhannya? Bulan kemarin berapa? Bulan kemarin berapa? Ayo, berapa hitungannya? Ayo, berapa? Ayo. Caranya gimana? Caranya adalah BB dikali apa? 2.600. BB dikali BB 4 kan luka bakar. 4 cc dikali BB dikali persen luka bakar. 4 cc dikali BB dikali 4% luka bakar. Persentase luka bakar. Persentasenya berapa luka bakarnya? 36. 36. 36. Terus dikali 4 dikali 50 jawabannya berapa? 7.200. 7.200. Kalau 8 jam pertama itu berapa, Kak? Dibagi berapa total cairannya? Dibagi 2. Separuhnya 50%-nya. Tuh, separuhnya berarti 3.600. Oke, kita lihat ya. Betul, jawabannya adalah 3.600. Rumus Baxter adalah 4 mili dikali kilogram berat badan dikali luas luka bakar. Nah, di sini luas luka bakarnya adalah 36, berat badannya 50. Kemudian tinggal dikalikan totalnya 7.200. Nah, untuk 8 jam pertama itu total cairan dibagi 2 atau setengahnya. Boleh terserah mau ngapalinnya kayak gimana. Kalau yang 8 jam kedua sama 8 jam ketiga gimana, Kak? Seperempatnya. Seperempatnya atau dibagi 4. Kalau semisal 16 jam kedua atau 16 jam selanjutnya, berapa? Berapa? 16 jam selanjutnya dibagi berapa? Setengahnya dari tadi. Ya, Yang dibagi 2. Betul, hitungannya sama kayak 8 jam pertama. Ini ya, Kak ya, 8 jam pertama itu TC dibagi 2, jam kedua, ketiga, ini gini sama, itu T dibagi 4, kemudian 16 jam selanjutnya,
TC dibagi 2. Kalau 16 jam pertama, Kak. 16 jam pertama berarti 8 jam pertama tambah 8 jam kedua. Berarti cari dulu nilai 8 jam pertama, cari juga 8 jam kedua, nanti tinggal ditambahkan deh. Begitu. TC Gimana? itu apa, Paham? Kak? TC itu total cairan, Kak. Gimana? Paham atau masih ada yang mau tak ulang untuk ini total cairan? Masih bingung. Paham. Bingungnya di mana, Kak? Dari awal, Kak. Awal yang mananya? Yang ngitung rumusnya? Yang rumus Baxter maksudnya? Iya, Kak. Bukan yang 8 jam pertama, yang kedua, ketiga. Oh, oke oke. Jadi gini loh, Kak, maksudnya. Kalau semisal dicari 8 dimintanya itu 8 jam pertama, TC itu total cairan. Tak tulis dulu ya. TC itu total cairan. Total cairan tuh dapatnya dari mana? Dapat dari sini nih rumusnya nih. Cari dulu. 4 mili kali kilogram berat badan dikali luas luka bakar. Kalau anak-anak pakainya 3 mili. Udah ya. Nah, udah dicari nih. Ini tadi 4 mili kali 50 kali 36 itu luas luka bakarnya. Hasilnya 7.200 total cairannya. Karena tadi pertanyaannya 8 jam pertama, berarti 7.200 dibagi 2, jawabannya 3.600. Kalau yang ditanyakan 8 jam kedua, berarti 7.200 ini dibagi 4. Sama juga, ketiga juga sama, 7.200 dibagi 4. Kemudian kalau 16 jam selanjutnya, itu berarti 7.200 dibagi 2. Sama kayak rumus 8 jam pertama. Kemudian kalau yang ditanyakan 16 jam pertama itu berarti penambahan hasil dari 8 jam pertama dengan 8 jam kedua. 8 jam pertama tadi berapa nilainya? TC bagi 2, 3.600. Oke. Kemudian ditambah tadi yang TC dibagi 4, berapa nih kalau ini ya? 1.800. Ya udah, 1.800. berarti hasilnya berapa nih? 5.400 mili. Kalau 16 jam pertama. Gitu. Bisa dipahami nggak, teman-teman? Ayo, yang mana yang masih bingung? Boleh. Ayo, mana yang masih bingung? Atau udah paham? Gak apa-apa, Kak. Nanti tak jelasin sampai paham. Ayo, yang masih bingung yang mana? Itu yang 1.800 dari mana, Kak? Ini, TC dibagi 4, Kak. Yang ini kan nyariin yang ini ya, 16 jam pertama kan? 16 jam pertama tadi kan rumusnya 8 jam pertama ditambah 8 jam kedua. Yang ini itu 8 jam pertama. Ini tak kasih bintang. Ini. Yang ini itu hasil dari 8 jam kedua, tak kasih gambar segitiga. Nah, 1.800 ini dihasilkan dari mana? Ini rumusnya nih, 8 jam kedua, TC dibagi 4. TC-nya kan 7.200 dibagi 4, jawabannya kan 1.800. Gitu. Masuk nggak? Oke, oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, tak hapus ya. Ini yang total-totalan rumusnya ini tolong dicatat. Udah dicatat atau screenshot dulu, nanti setelah ini baru dicatat boleh. Screenshot, cekrik, udah kita hapus. Oke, kita lanjut nomor 10. Seorang laki-laki 41 tahun dibawa ke UGD akibat sesak nafas. Keluarga mengatakan pasien memiliki riwayat TBC gagal pengobatan 3 kali. Keluhan disertai tidak nafsu makan dan penurunan BB. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya turun, nadinya normal ya, borderline, naik nafasnya 34, ronggi kedua lapang paru, tampak lemas, pucat, pH darahnya 7,3, PCO2-nya 52, HCO3-nya 22. Apa masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Apa hayo? Yang B. Pola nafas? Yang lain? E. Gangguan pertukaran gas? Yang mana?
Jawabannya apa? Jawabannya adalah E. Kenapa kok gangguan pertukaran gas, Kak? Sudah jelas-jelas. Dilihat di sini. Masalahnya mana nih? Oke, dia sesak nafas. Sesak nafas ini masuk kemana aja bisa, Kak? Airway, breathing, circulation bisa. Ini aja, tak kasih tulis gini ya. Airway, breathing. Airway-nya ada masalah nggak di sini? Ada, Kak. Dia ada rongki. Tapi apakah bisa diangkat rongki itu diagnosanya sendirian di bersihan jalan nafas? Tidak bisa. Datanya kurang. Kemudian di breathing-nya ada masalah nggak, Kak? RR-nya naik. Oke, RR naik. Habis itu apa lagi, Kak? Di sini ada hasil AGD. AGD-nya ini interpretasinya apa? Asidosis, Respirator. respirasi, tidak terkompensasi. Tidak terkompensasi. Ya. Nah, di sini teman-teman nanti boleh buka di SDKI-nya. Gangguan pertukaran gas, salah satu kriterianya adalah adanya suara nafas tambahan. Suara nafas tambahannya itu rongki, kemudian hasil AGD-nya ini abnormal, maka jelas-jelas permasalahannya adalah di breathing, yaitu gangguan pertukaran gas. Kenapa bukan bersihan jalan nafas, Kak? Karena rongki ini nggak bisa diangkat sendirian. Harus ada data batuk berdahak, dahak sulit dikeluarkan. Nah, itu harus ada. Kalau cuma rongki tok, itu ya nggak iso. Ya, oke. Kemudian pola nafas tidak efektif itu kapan kita angkat, Kak? Pola nafas tidak efektif itu diangkat ketika ada retraksi dinding dada, cuping hidung positif, kemudian adanya apa sih namanya? Sianosis, penurunan saturasi. Tapi dengan catatan airway-nya nggak ada masalah. Kalau airway-nya ada masalah, meskipun data dari breathing-nya sebanyak itu, ya tetap airway-nya harus ditangani dulu. Karena kan prinsip kita ABC. Kalau airway-nya clear, baru ke breathing. Baru ke breathing. Kalau breathing-nya nggak ada masalah, baru ke sirkulasi. Nah, karena di sini airway-nya nggak ada masalah, yang masalahnya di breathing. Breathing itu ada dua diagnosa. Diagnosanya apa aja yang di breathing? Ada pola nafas tidak efektif. Oh, sorry, ada tiga. Ada pola nafas tidak efektif, kemudian ada apa sih namanya? Gangguan pertukaran gas, dan yang terakhir itu gangguan ventilasi spontan. Nah, di sini yang paling cocok permasalahan breathing adalah bukan pola nafas tidak efektif, teman-teman, tapi gangguan pertukaran gas. Dibuktikan adanya hasil dari analisa gas darahnya, asidosis respirator tidak terkompensasi, ditambahkan dengan adanya suara nafas tambahan, yaitu rongki. Begitu ya. Oke. Nah, ini nomor 10. Jawabannya adalah I. Oke. Nomor 11. Wah, ini kepotong lagi ya. Seorang laki-laki 45 tahun dibawa ke UGD akibat kecelakaan lalu lintas. Keluarga mengatakan pasien sempat muntah menyembur. Hasil pemeriksaan pupil anisokor, deformitas tulang kepala, hematom periorbita, TD-nya 162/95, nadinya 58, nafasnya 30, GCS 12, fraktur tertutup pada tibia fibula. Apakah masalah prioritas yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana, Kak? Ayo, jawabannya apa? Oke. Alasannya apa? Alasannya apa, Kak? Alasannya Jawab dulu. resiko fraktur basis kranii itu Mm-mm. adanya muntah menyembur, terus kemudian pupil anisokor, deformitas tulang kepala, hematom periorbita. Mm-mm. Jadi kakaknya curiga pasiennya mengalami penurunan kapasitas adaptif intrakranial, betul? Iya, Pasiennya penurunan kesadaran nggak ini? Nggak dijelasin ya.
Nggak dijelasin di sini. Tapi GCS 12 itu penurunan kesadaran nggak kira-kira? Penurunan kesadaran nggak? Penurunan kesadaran. Kesadarannya apa kalau 12? Ayo, kesadarannya apa kalau 12? 14, 15 kan kompos mentis. Habis kompos Somnolen. mentis apa Somnolen. tuh? Delirium apa somnolen? Ayo, masuk somnolen segitu, Kak? Apatis. Apatis berapa, ayo? Ayo, ayo diingat-ingat. Basic ini, GCS. Kuantitatif, ayo. Kualitatif. Apatis berapa GCS-nya? Apatis itu GCS-nya 12, 13 ya. 14, 15 itu kompos mentis. Kalau delirium itu 10, 11. Somnolen 7 7 sampai sokor 9. 6, semikoma 4, koma itu di 3 3. ya. Nah, di sini kenapa kok ada yang tadi ngambil resiko? Wah, ini udah apa sih namanya? Udah aktual, Kakak. Kenapa ya? Aktualnya di mana? Ini pasiennya sudah mengalami peningkatan intrakranial. Mana contohnya nih? Sempat muntah menyembur. Tensinya naik. Ya, nanti tolong dilihat di SDKI. Kenaikan tensi, nadi turun, muntah menyembur, GCS turun, itu adalah tanda gejala dari penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Kalau zaman dulu bahasanya itu gangguan perfusi serebral. Sekarang udah nggak ada. Adanya adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Dengan tanda gejala adanya peningkatan TIK. Peningkatan TIK itu nyeri kepala hebat, muntah proyektil, adanya papilodem, kemudian adanya peningkatan tekanan darah, penurunan nadi, dan penurunan kesadaran. Kalau resiko penurunan perfusi serebral, itu kalau semisal teman-teman mendapatkan pasien luka atau mungkin habis kecelakaan, kemudian pasiennya mengeluh kepalanya pusing, tapi belum ada tanda-tanda apa sih namanya peningkatan tekanan intrakranial, contohnya belum ada muntah menyembur. Kalau pusing itu kan bisa diartikan banyak hal ya. Tapi kalau misal dia ngomongnya udah nyeri kepala hebat sekali, skalanya udah tinggi, derajat sedang sampai berat, itu bukan lagi pusing biasa, tapi sudah mengarah ke tanda gejala peningkatan TIK. Nah, itu harus dibedakan. Kalau resiko itu belum terjadi, nah ini sudah terjadi. Dibuktikan dengan adanya muntah menyembur tadi. Normalnya muntah kan nggak nyembur ya teman-teman ya. Muntahnya biasa gitu aja kan nggak ada yang muntah menyembur. Nah, itu muntah menyembur itu dikarenakan ya tadi TIK-nya naik. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Nanti boleh ya, masih awal-awal bimbel, teman-teman boleh sambil lihat SDKI-nya. Oh iya ya, SDKI-nya ada nih, apa sih SDKI yang untuk penurunan kapasitas adaptif itu ada tekanan darah naik, ada heart rate-nya tuh, oh ya heart rate-nya turun, kemudian ada GCS-nya turun juga, pupilnya juga ada di situ. Nah, itu sambil jalan dibaca biar teman-teman juga ngelihat sendiri, nggak lihat yang nggak tahu dari aku aja, tapi dibaca sendiri. Oh iya ya benar yang dikatain sama Kak Cita gitu. Jadi jawabannya ini adalah D. Kita lanjut nomor 12. Seorang laki-laki 55 tahun perawatan hari keempat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis medisnya STEMI. Hasil pengkajian sangat lelah karena sesak akan semakin berat saat hendak ke toilet. Tekanan darahnya naik, nadinya normal, nafasnya naik, suhunya 365, saturasi 92. Hasil EKG-nya ST elevasi di area inferior, retraksi dinding dadanya positif, pasien tampak lemah. Apa masalah keperawatan yang tepat sesuai dengan kondisi di atas? Kira-kira apa permasalahannya? Yang D. Yang D, alasannya apa, Kak? Karena sesak akan semakin berat saat hendak ke toilet. Selain itu,
Ada apa lagi? Apa lagi? Tanda gejala dari intoleransi aktivitas? Lelah. Iya, lelah, sesak, semakin berat saat beraktivitas. Apalagi darah naik pada saat istirahat atau pada saat aktivitas, ya. Dia itu mengarah ke intoleransi aktivitas juga. Kemudian adanya hasil EKG yang menunjukkan ada elevasi di area inferior. Itu juga termasuk salah satu tanda dari intoleransi atas. Jadi jawabannya adalah D, ya, intoleransi aktivitas. Nah, kenapa tidak pola nafas, Kak? Nah, di situ RR-nya 30, Kak. Kenapa nggak pola nafas aja? Ya, pola nafas tidak bisa ditegakkan kalau cuma ada satu saja. Ya, ada retraksi dinding dada ada, tapi ini datanya kurang. Nah, ini RR-nya naik itu gara-gara kompensasi dia itu engap pas waktu jalan ke kamar mandi. Engap, engap ya. Engap itu ngos-ngosan gara-gara dia jalan ke kamar mandi. Gitu. Oke, kita lanjut ya, Kak. Nomor 13. Seorang perempuan 37 tahun dibawa ke UGD akibat kecelakaan. Hasil pemeriksaan terdengar snoring, TD-nya 130/80, nadinya 100 kali per menit, nafasnya 30 kali per menit, GCS-nya E2M1V3, terdapat jejas di pelipis kiri, fraktur mandibularis dan tampak gag refleks. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Apa, Rek, kira-kira? Opa. Apa? Yang B. Yang B, OPA. Yang lain? Ada jawaban lain nggak, teman-teman? Ada jawaban lain? Alasannya dikasih OPA apa, Kak? Karena tanpa gag refleks dan fraktur mandibularis. Karena ada gag refleks, kemudian ada ini siapa ya? Ada jejas. Bentar, Kak. Bentar ya, Kak. Bentar, ada telepon. Ada gag refleks, ada jejas GCS. Hah? GCS? Nah, jadi di sini kan ya, pasiennya kan kecelakaan, ada snoring. Snoring itu ada permasalahan sumbatan parsial, ya. Sumbatan parsial. Kemudian di sini itu dia tidak ada refleks muntah, ya, tidak ada refleks muntah, maka tindakan yang diberikan yaitu betul. Jawabannya adalah OPA. Karena pasiennya penurunan kesadaran, nggak ada gag refleks atau tidak ada refleks muntah, maka jawabannya OPA. Kalau misal ada refleks muntah, apa? Kalau ada refleks muntah, pakai apa? Refleks muntah pakai apa? Ayo, ada refleks muntah apa? Kalau ada refleks muntah pakai apa? NPA. Oke, NPA. Kemudian kalau semisal pasiennya itu adanya tumor pada nasofaring, pakai apa dong? Tumor nasofaring, tumor nasofaring pakai apa? Tumor nasofaring pakai apa? Adanya sumbatan di atasnya, berarti apa? Needle cricotiroidotomy. Tuh, needle cricotiroidotomy. Kalau suction, pada apa tadi suction?
gargling. Pada gargling, betul. Kalau semisal pasiennya itu tidak ada alat, nggak ada OPA NPA, ada jas, pakainya apa? Trust. Apa tadi? Jauh? Jauh trust. Siap. Kemudian, udah ya, sudah tak tanyain semua. Oke, siap. Jadi jawabannya adalah OPA. Sip, kita lanjut ya. Ini sama pertanyaannya terkait, tapi ini di breathing ya Kak ya, bukan di airway. Bukan di airway. Seorang perempuan 37 tahun dibawa ke UGD akibat kecelakaan. Hasil pengkajian pasien berespon terhadap nyeri, tampak dyspnea, pengembangan dada tidak simetris, terdengar sucking chest sound saat inspirasi, luka terbuka di dada kanan, tekanan darahnya 90/70, nadinya 110, nafasnya 34, GCS-nya 12. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Ayo, pakai apa kalau sucking chest sound? Kasa 3 sisi. Kasa 3 sisi. Kenapa tujuannya, Kak? Kenapa tujuannya dikasih kasa 3 sisi? Kenapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Karena untuk mencegah agar apa? Agar tidak ada udara yang masuk ke dalam paru-paru. Kalau ada udara yang masuk ke dalam paru-paru, efeknya akan terjadi apa, Kak? Pneumotoraks. Pneumotoraks, betul. Makanya dilakukan kasa 3 sisi. Atau kalau bahasa sekarang, bahasa kerennya adalah occlusive dressing. Ya, ini nanti habis ini kita bahas. Kita selesaikan dulu soalnya ya. Nanti tak jelaskan untuk initial assessment sama initial assessment dulu aja nanti kita bahas. Kemudian nomor 15. Seorang perempuan 59 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di bandara. Korban sebelumnya tampak memegangi dada, kemudian pingsan. Hasil pemeriksaan pasien tidak berespon saat diberikan stimulus nyeri, nadi karotis tidak teraba, dan dada tidak mengembang. Penolong langsung memasang AED. Hasil analisisnya AED terdengar unshockable. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? C. C. Apa itu C? Alasannya apa? RJP. RJP. Yang lain? Iramanya ini unshockable ya. Berarti ayo, kalau unshockable berarti tidak boleh dilakukan defibrilasi ya. Irama apa yang termasuk unshockable, Kak? Irama apa aja yang termasuk unshockable? Irama apa aja? Hmm? Irama apa aja yang belum yang unshockable? Asistol dan low. Unshockable lo ya. Unshockable kok VTVF itu kayak apa tuh? PEA. EEA dan asistol. Kalau unshockable berarti kita lakukan RJP selama 2 menit. Kalau semisal ini iramanya shockable, VTVF tanpa nadi, itu dilakukan DC shock Shock. ya. DC shock kayak gitu. Kemudian beri nafas setiap 6 detik itu kalau semisal sirkulasinya sudah kembali tinggal di breathing-nya saja. Kita berikan bantuan ventilasinya setiap 6 detik sekali. Ya. Oke, kita lanjut.
Nomor 16. Seorang anak laki-laki usia 1 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan BAB cair 10 kali sehari disertai dengan muntah 5 kali dan tubuh demam. Hasil pemeriksaan fisik BB-nya 8,5, mukosa terlihat pucat, turgor kulit jelek, tekanan darahnya 90/60 mmHg, nadinya 112 kali per menit, suhu 39, nafasnya 25 kali per menit, dan produksi urin menurun. Apakah prioritas tindakan yang harus diberikan pada anak tersebut? Kira-kira apa? Apa kira-kira? Yuk, apa yuk? Rehidrasi oral dan parenteral. Rehidrasi Oral dan parenteral. oral dan parenteral. Ini pasiennya masih sadar nggak? Di sini ya. Oke. Nomor 15, jawabannya itu ini Kak, dilakukan RJP selama 2 menit atau 5 siklus. C jawabannya Kak. Nomor 16 adalah jawabannya yaitu dilakukan rehidrasi oral dan parenteral. Kenapa? Ya, di sini anaknya masih sadar, jadi boleh teman-teman berikan rehidrasi secara oral, itu maksudnya dia suruh minum. Suruh minum dulu. Nah, kalau udah minum sambil kita lakukan pemasangan infus. Jadi nggak bisa pakai minum per oral aja, tapi kita bantu dengan cairan parenteral yaitu lewat infusan. Ya, yang paling tepat jawabannya adalah A, nomor 16. Karena di sini pasiennya sudah mulai terjadi dehidrasi, tensinya sudah mulai, oh kalau anak 1 tahun tensinya masih bagus, cuma nadinya agak lebih cepat, suhunya mulai naik, terus mukosanya pucat, turgor kulit jelek. Itu berarti tanda-tanda dehidrasi, makanya harus diberikan pertolongan dengan cara memberikan resusitasi cairan per oral maupun parenteral. Oke, nomor 17. Ini sama dengan yang tadi. Seorang perempuan 39 tahun diantar ke UGD dengan keluhan nyeri dada hebat tembus ke belakang. Pada saat pengkajian, pasien tiba-tiba tidak sadar, tanpa apneu dan nadi tidak teraba. RJP langsung diinisiasi oleh tim resusitasi cairan dan dipasang bedside monitoring dengan gambaran asistol. Apakah tindakan prioritas yang harus diberikan selanjutnya? Kira-kira apa? Kalau ada asistol, apa yang dilakukan? Lanjutkan RJP. Ayo. Yakin langsung RJP? Pemeriksaan nadi karot. Yang D. Di karotis? Kenapa dicek nadi karotisnya? RJP. Ayo. Kalau sebelum dilakukan RJP lagi, oh iramanya asistol Kak. Misalnya ada yang bilang gitu, tim kita, asistol Kak iramanya. Langsung percaya itu asistol? Ya tidak langsung percaya. Kalau ketemu asistol, itu harus dilakukan yang namanya flatline protokol. Apa itu flatline protokol? Flatline protokol adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk mengetahui apakah betul-betul ini yang dilakukan, maksudnya irama yang ditampilkan ini betul-betul asistol atau tidak. Lalu apa yang bisa dilakukan, Kak? Yang bisa dilakukan adalah dengan cara yang pertama, cek elektrodanya dulu. Elektrodanya gimana? Oh, elektrodanya itu dia tepat kok, Kak, pemasangannya. Oke, kalau pemasangannya tepat, kita lanjut. Cek lead 1, 2, 3. Apakah lead 1, 2, 3-nya itu ada yang terlepas? Kalau tidak ada yang terlepas, kita lihat lagi apakah gelombangnya ini sudah gede atau belum. Kita gedein dulu gelombangnya untuk memastikan betul-betul itu asistol. Takutnya itu dia VF yang kecil-kecil gitu loh, yang ventricle fibrasi ataupun atrial fibrilasi itu kan kecil-kecil itu. Takutnya masuknya di situ, makanya diperbesar ukuran gelombangnya. Kalau tiga-tiganya sudah dilakukan ya, tiga-tiganya sudah dilakukan, kemudian di situ juga
apa sih namanya sudah pasti dia asitol, maka teman-teman bisa apa? Teman-teman bisa melakukan RJP RJP gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba di RJP aja, Kak. Sebelumnya jangan ya. Langsung kita dulu lakukan flatline protokol dulu. Kalau flatline protokol sudah dilakukan, ternyata memang betul-betul apa sih namanya? Asistol, maka teman-teman bisa melakukan RJP kembali seperti itu ya. Ini ya diingat-ingat, kalau ketemu asistol lakukan flatline protokol. Jadi untuk memastikan baru kalau memang udah pasti baru kita lakukan RJP. Kalau nanti RJP itu sudah 5 siklus, evaluasi iramanya sama, perlu dimasukin obat nggak? Perlu dimasukin obat nggak? Kalau asistol, perlu dimasukin obat? Perlu nggak? Per? Perlu. Ada. Perlu nih, tak tunjukin ya sih sekalian. Ini ya, ini nih. Tata laksana asistol dan PEA. Ya, ini algoritma asistol dan PEA. Yang pertama itu asistol. Asistol itu flatline protokol tadi ya. Cek elektroda, cek lead 1, 2, 3, perbesar ukuran gelombang. Kemudian kalau sudah betul-betul true asistol, maka lakukan RJP. RJP-nya ini plus epinefrin 1 mg plus NaCl 20 cc. Kak, belum ada infusannya. Ya sudah, RJP kosong dulu, nggak apa-apa. RJP kosong tanpa obat. Temennya diinstruksikan untuk pemasangan IV line. Kalau udah terpasang IV line, evaluasi 2 menit alias 5 siklus. Kalau masih ketemu asistol lagi, maka lakukan RJP plus obat. Jadi kita lihat dulu, kalau awalnya nggak ada obat, yang kedua harus ada obat. Kemudian evaluasi lagi, asistol lagi, RJP-nya kosong, karena berangkatnya awalnya kan kosong ini tadi. Kosong. Kemudian dievaluasi 2 menit lagi, asistol lagi Kak, RJP lagi plus obat. Obatnya tadi epinefrin. Epinefrin berapa tadi? 1 mg flash NaCl 20 cc tangan ditinggikan. Kenapa harus di flash NaCl? Karena agar lebih cepat masuk ke pembuluh darah ya. Jadinya dilakukan flash tadi dan diangkat ke atas tangannya gitu. Kemudian kalau ini berhentinya kapan, Kak? NaCl, RJP, NaCl. Epinefrin, RJP, epinefrin, RJP nggak ada berhentinya kecuali kalau muncul tanda-tanda kematian atau penolong kelelahan. Kayak gitu. Tapi kalau udah megakot, nggak ada ceritanya penolong kelelahan karena timnya banyak. Ya, paling yang biasanya kita buat menghentikannya itu adalah karena ada munculnya tanda-tanda kematian. Atau ada beberapa rumah sakit yang 30 menit ditolong udah gak ada respon ya sudah dihentikan juga ada tergantung dari SOP-nya. Tapi kalau selama ini SOP yang masih dipakai atau yang acuannya itu menunggu sampai ada tanda-tanda kematian muncul. Contohnya pupilnya sudah midriasis, kemudian ada kaku mayat atau yang menghitam lebam, itu baru dihentikan. Ya, begitu. Ini yang asistol PEA. Sama aja, PEA juga sama. Kalau ketemu PEA itu pulseless electrical activity. Jadi dia itu ada iramanya, tapi nggak ada nadi. Itu PEA. Sama juga dilakukan RJP. RJP kosong dulu kalau memang belum ada IV line. Baru nanti dipasang IV line, baru RJP plus obat. RJP kosong, RJP plus obat. Segitu aja terus. Kak, kalau semisal habis itu ditemukan iramanya VTVF tanpa nadi, apakah masih dilakukan pemberian epinefrin? Kita langsung switch ke algoritma VTVF tanpa nadi, yaitu langsung dilakukan defibrilasi tadi, DC shock. Kayak gitu. Nanti DC shock, evaluasi iramanya masih VTVF tanpa nadi, DC shock lagi, RJP. Evaluasi, kayak gitu terus. Evaluasi, RJP, evaluasi, iramanya shockable, DC shock, RJP lagi. Evaluasi lagi gitu terus. Nanti masuk
Obat-obatan juga ada amiodaron, ada epinefrin juga. Nanti ada sih, aku punya kok. Jadi ini untuk yang tidak bisa diberikan shock atau unshockable ya. Ini unshockable. Unshockable. Kalau yang shockable itu ada sendiri nanti. Oke. Kemudian soalnya. Oke, nomor berapa tadi ya? Oh, iya. Nomor 18. Seorang laki-laki berusia 30 tahun diantar oleh temannya ke IGD karena tertabrak motor. Dari hasil pemeriksaan fisik data yang ada, pasien mengeluh pusing, penglihatannya kabur, tekanan darahnya 120/70, nadi 68, nafas 27, GCS-nya 10. Pasien dicurigai adanya peningkatan tekanan intrakranial. Manakah data yang menunjukkan adanya peningkatan TIK? Apa Kak datanya Kak yang menunjukkan peningkatan TIK? Yang mana hayo? Apa jawabannya? B. Jawabannya adalah A. Pasien dicurigai dengan adanya peningkatan tekanan intrakranial adalah sakit kepala. Kemudian adanya pupil yang tidak merespon cahaya dengan cara biasa alias penglihatannya kabur atau ganda akibat adanya papil edem. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pusing dan penglihatan kabur. Tadi ya, trias TIK itu trias TIK sakit kepala hebat ya, sakit kepala hebat, muntah proyektil sama papil edem. Nah, papil edema ini yang bikin pandangannya kabur. Kalau sakit kepala hebat ini pusing. Ya. Oke, ini dihafalkan ya. Oke. Screenshot. Kita lanjut. Nomor 19. Seorang laki-laki 56 tahun dibawa ke UGD karena tangan dan kaki tidak bisa digerakkan. Hasil pengkajian didapatkan data klien tidak bisa bicara dan menelan, sehingga tidak dapat makan dan minum, terlihat lemas. Tekanan darahnya 200/110, nadinya 100, suhu 377, nafasnya 20. Apakah prioritas tindakan yang dilakukan pada perawat? Apakah melatih komunikasi nonverbal, kolaborasi pemberian cairan intravena, melatih range of motion, memberikan diet melalui NGT, ataukah memeriksa nervus vagus? Kira-kira yang mana? ROM. ROM, kenapa ambil ROM, Kak? Karena tangan dan kakinya tidak bisa digerakkan. Hasil pengkajian yang didapatkan tidak bisa bicara. Oke, yang lain ada alasan yang lain? Kenapa memeriksa nervus vagus? Kenapa ada yang jawab nervus vagus? Jawabannya adalah B. Kenapa? Kolaborasi pemberian cairan intravena. Nih, alasannya ya. Tidak bisa bicara dan menelan. Tidak bisa bicara dan menelan sehingga tidak dapat makan dan minum. Pasiennya terlihat lemas. Maka tindakan yang harus dilakukan adalah kolaborasi pemberian cairan intravena. Untuk mengganti intake cairan yang tidak bisa terpenuhi. Selain itu juga pemasangan terapi intravena
digunakan sebagai akses pemberian obat penurun tekanan darah. Ini nih Kak, lihat nih tensinya nih ugal-ugalan nggak tuh? Nih, dukur tinggi ya, tensinya tinggi, dia ini nggak bisa bicara, nggak bisa menelan, berarti ada gangguan di nervus vagusnya. Nggak usah diperiksa lagi, ini udah ada gangguan. Berarti yang kita lakukan ya pasang cairan intravenanya ya lewat infusan untuk agar intake-nya tetap masuk. Terus masukin obatnya juga bisa jalan. Karena kalau mau masuk obat per orang juga nggak bisa kan pasiennya nggak iso nelen ya. Satu-satunya ya lewat IV line. Oke. Jadi jawabannya adalah B, kolaborasi pemberian cairan intravena gunanya untuk apa ya namanya memastikan nutrisinya tetap berjalan dan untuk masukin obat-obatannya. Kita lanjut ya. Nomor 20. Seorang laki-laki berusia 20 tahun diantar ke UGD dengan keluhan BAB encer 7 kali per hari sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian lemah, kulit pucat, mukosa bibir kering, dan CRT 4 detik, tekanan darahnya 80/50, nadi 120, nafas 25, suhu 379. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Ayo, apa yuk? Yang E. Apa alasannya? Tensinya rendah, tensinya rendah, ya. 80/50 itu sudah hipotensi, nadinya udah takikardi, teraba lemah, kalau nafas bukan jadi perhitungan ya, yang jadi perhitungan adalah tensinya turun, takikardi, mukosa bibir kering, CRT memanjang. Maka yang paling tepat dilakukan adalah memberikan cairan resusitasi. Ini sampai berapa soal ya? Kok belum selesai? Berarti ada lagi nih. Oh iya, soal 21. Seorang laki-laki berusia 21 tahun diantar ke UGD dengan kondisi penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas sejak 30 menit yang lalu. Hasil pengkajian GCS 8, sesak nafas, jejas di leher, fraktur klavikula, fraktur costate 456 bagian sinistra, dan suara nafasnya gargling. Tekanan darahnya 90/70, nadi 110, nafasnya 28, suhu 34. Apa tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Apa Kak? Suara nafas gargling diapain Kak? Dissection. Finger swab. Finger swab. Suction apa finger swab? Ayo, apa ayo? Di sini nggak ada Dissection. suction ya. Dissection. Kalau nggak ada suction apa? Jautras. Jautras, betul, jautras. Kita buka jalan nafasnya dulu, karena di sini nggak ada pilihan suction. Ya sudah, kita buka jalan nafasnya dengan jautras. Kenapa? Karena pasiennya ada jejas pada leher, ada fraktur klavikula. Ya, oke. Melakukan jautras. Memberikan oksigen itu permasalahannya di breathing, melakukan perban elastis dada itu tidak ada, head chin lift itu dilakukan jika tidak ada jejas. Oke, kita lanjut nomor 22. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat di ruangan UGD dengan kecelakaan lalu lintas saat pengkajian tanpa adanya cedera kepala dan perdarahan pada hidung. Hasil pengkajian didapatkan nilai GCS-nya 7, akral dingin, pasien gelisah. Hasil tekanan darahnya 90/60, nadinya 80, suhunya 373, nafasnya 24 kali per menit. Hasil CT scan menunjukkan adanya hematoma subdural. Apa masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Oh, bukan. Salah yang E. Eh,
Gangguan perfusi jaringan cerebral. Ada yang lain? Ya, betul. Jawabannya adalah E. Sebetulnya diagnosa gangguan perfusi jaringan cerebral sudah tidak ada, diganti dengan penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Ya, cedera kepala dan perdarahan pada hidung, hasil pengkajian didapatkan nilai GCS-nya 7, akral dingin, pasiennya gelisah, maka yang paling tepat adalah gangguan perfusi jaringan cerebral. Ya, nomor 23. Seorang laki-laki berusia 35 tahun datang dengan keluhan nyeri dan bengkak pada lengan kanan serta lecet di siku dan punggung tangan. Tidak ditemukan fragmen tulang terbuka. Pasien menyatakan baru jatuh dari kendaraan motor menghantam trotoar. Apakah data lanjutan yang perlu ditetapkan adanya fraktur? Apakah krepitasi dan ROM menurun? Sindroma kompartemen, pseudoarthros, adanya fraktur terbuka ataukah adanya perdarahan masif? Apa jawabannya? Ding, ding tidur di sana disemprot gak? Ya, jawabannya apa? Yang mana jawabannya? Untuk menetapkan adanya fraktur, yang cocok datanya yang mana? Gravitasi. Kak. A. Krepitasi itu suara yang kayak gimana? Kretes-kretes gitu ya suaranya ya. Pas waktu dipalpasi, suaranya krepes-krepes gitu. Kayak kita lagi nyetekin bubble wrap itu kayak gitu, krek, 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 krek gitu. Nah, kemudian ROM menurun. Apakah betul? Jawabannya betul sekali ya. Jawabannya adalah itu, adanya gravitasi dan penurunan ROM. Nah, ini ada pemeriksaan fraktur yang dapat digunakan, ya. Misal kita ketemu pasiennya di IGD, dia ngomong, oh, suster saya habis jatuh dari motor. Nah, kalau kamu curiga pasiennya mengalami fraktur, lakukan pemeriksaan ini. Look, feel, dan move. Look itu apa? Dilihat ada atau tidaknya deformitas dan jejas. Deformitas itu perubahan bentuk, jejas itu lebam-lebam ya. Kita lihat, ada nggak yang berubah bentuknya? Gimana cara membedakan adanya perubahan bentuk atau tidak? Ya kita bandingkan. Kalau keluhannya di kanan, kita bandingkan dengan yang kiri. Sama atau tidak? Kalau misal ada yang berubah, ada yang lebih pendek, ya itu berarti kita curigai ada deformitas. Kemudian jejas tadi lebam-lebam biru-biru, itu juga sebagai pertanda kalau pasiennya ini bisa kita curigai mengalami fraktur. Kemudian untuk feel itu dipalpasi untuk mengetahui adanya gravitasi ya. Kertas kertas kertas. Nah, itu feel. Kemudian move itu digerakkan pada ekstremitas yang mengalami nyeri. Kalau pasien dengan apa sih namanya? Dengan fraktur, apakah bisa digerakkan tangannya? Tentu tidak bisa. Pasiennya pasti akan kesakitan. Makanya kalau semisal kita coba untuk menggerakkan, pasiennya itu akan merasa, aduh sakit sekali, sakit sekali, sakit sekali. Nah, itu tuh nggak boleh dilakukan terus-menerus. Cukup sekali aja. Atau pasiennya bilang, nggak bisa digerakin, suster. Ya sudah, cukupkan di situ. Kalau semisal dia nggak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Berarti kita curigai memang betul-betul mengalami fraktur kayak gitu ya. Oke. Look, feel, dan move. Look, kita lihat apakah ada deformitas dan jejas. Feel itu kita rasakan apakah ada gravitasi. Move itu kita rasakan, bukan kita rasakan, kita lihat apakah terjadi penurunan ROM atau tidak. Seperti itu. Oke. Kemudian ini soal yang 24. Seorang laki-laki berusia 39 tahun dibawa ke UGD dengan kondisi penurunan kesadaran. Hasil pengkajian bengkak pada temporal kiri, rakun eyes, keluar darah dari hidung, tekanan darahnya 100/60, nadinya 70 kali per menit, nafasnya 22. Apakah tindakan keperawatan yang dilakukan pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana, Kak? Ayo, kira-kira yang mana, Kak?
Neck color. Pemasangan Neck color. neck color. Ayo, ada yang lain? Ada yang lain? Ayo, ada yang lain? Ya, kita lihat ya. Jadi jawabannya adalah C, betul. Nah, kita lihat di sini pada kasusnya. Di sini pasiennya penurunan kesadaran, adanya bengkak pada temporal kiri, ada rakun eyes, keluar darah dari hidung atau rhinorrhea. Kemudian tekanan darahnya 100/60, nadinya 70, nafasnya 22. Kita curigai pasiennya mengalami apa, Kak? Kalau ada rakun eyes, ada rhinorrhea, mengalami apa diagnosa medisnya? Apa namanya? Fraktur apa? Fraktur? Basis kranii. Ya, fraktur basis kranii. Berarti adanya fraktur basis kranii itu dia di sini ada rakun eyes, berarti kan ada lebam-lebam pada sekitar mata. Kita curigai pasiennya mengalami kerusakan juga pada daerah servikal. Maka untuk mempertahankannya kita harus melakukan pemasangan neck collar. Oke, pemasangan neck collar. Nanti kalau besok oh enggak. Hari Senin ya, ini hari Senin kita jadwalkan untuk bahas materi gadar semuanya. Jadi teman-teman tolong hadir. Nanti kalau materi gadar sudah selesai baru kita move ke materi ke soal selanjutnya terus materinya. Karena kan kita belajarnya masih jauh nih. Jadi masih agak santai tapi serius ya. Jadi nggak terlalu ngoyo. Nanti kalau udah mendekati hari H, siap Zoom setiap 2 hari sekali atau bahkan sehari sekali gitu. Kalau sekarang masih jauh-jauh ini santai, seminggu 2 kali, yang penting belajarnya terus menerus gitu ya. Oke, kalau kapan kita lakukan mengaktifkan EMS? EMS itu adalah sistem emergency, itu dilakukan kalau semisal teman-teman melakukan bantuan di jalan, butuh ambulan, ataupun kalau semisal di rumah sakit, di luar ruangan ICU, IGD, HCU, ataupun ICCU, itu harus mengaktifkan kode biru. Kemudian melakukan mode to mode itu sudah haram, tidak boleh dilakukan ya, karena bisa menularkan infeksi, menularkan penyakit dari pasien ke penolong. Kemudian melakukan RJP itu dilakukan jika tidak ada nadi, tidak ada nafas. Memberikan label hitam itu jika sudah pasti pasiennya meninggal, dipastikan dengan nadinya tidak ada, nafasnya tidak ada. Kemudian nafasnya tidak ada ini setelah kita lihat jalan nafasnya paten, alias jalan nafasnya nggak ada sumbatan, nggak ada nadi, nggak ada nafas, berarti itu label hitam. Alias pasiennya COVID ya, meninggal dunia. Oke, oh sampai 24 doang, ini nanggung banget ya. Oke, jadi ini yang untuk soal KGDK atau kegawat daruratan. Besok hari Senin jam 19 sampai jam 21 lagi kita belajar terkait materi-materi mulai dari BLS ya, Basic Life Support, kemudian Initial Assessment, kemudian tata laksana irama shockable unshockable, kemudian tata laksana usus terburai, habis itu apalagi ya, usus terburai, terus airway management, banyak pokoknya materi KGDK. Nah, itu harus diprotoli satu-satu ya, harus dibahas satu-satu. Saya kemas sesingkat mungkin biar teman-teman nanti lebih mudah untuk mempelajarinya. Nanti sambil menunggu hari Senin, ini nanti materinya sudah tak up aja sekalian ini ya. Sekalian materi yang gadar yang akan kita bahas Senin, jadi bisa teman-teman gunakan untuk baca-baca. Ya. Kak, dari awal pembahasan nanti dimasukin. Iya, semua nanti dimasukkan, Kak. Jadi nanti semuanya itu bisa diakses di Google Drive ya. Jadi nggak usah nyari di mana-mana, nanti buka di deskripsi grup, itu kan ada link Google Drive. Nah, itu sudah masuk ke semuanya ke situ. Materi yang kita bahas akan masuk ke situ, terus SOP-nya juga sudah ada di situ. Nanti habis Zoom tak ini ya, tak unggah materinya ya. Oke, untuk malam hari ini cukup sekian. Besok besok atau hari Senin akan kita up juga videonya. Boleh nanti kalau semisal kalau besok mau direview boleh. Kak, TO-nya ada pembahasan? Ada dong. Ada, Kak. TO-nya ada pembahasan? Ada. Nanti kita share pembahasan untuk TO-nya ya. Oke. Sudah sama jawabannya atau belum, Kak? Yang mana, Kak?
Yang mana sudah sama jawabannya atau belum? Kan setiap materi yang kita bahas ini kan bukan materi sih, soal yang kita bahas di Zoom ini kan sudah ada jawabannya. Ya, nanti yang saya share itu soal-soal yang kita bahas di Zoom. Habis itu materi-materi yang contohnya tadi initial assessment, PLS gitu-gitu nanti saya share semuanya. Jadi teman-teman tuh bisa sambil sambil nunggu Zoom, sambil dibaca-baca lagi gitu loh. Jadi nggak nganggur. Terus SOP-SOP-nya itu juga dipelajari sedikit-sedikit biar nanti nggak terlalu apa ya namanya ya, nggak terlalu banyak yang harus dipelajari pada saat sudah mendekati hari H gitu. Oke. Cukup